Wa an Abdillah bin Abi Bakrin rahimahullahu anna fil kitabi alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamri ibn Hazmin alla yamassal Qur'ana illa tahirun rawahu Malikun mursalan wa wasalhun Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lulun. Dari Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu bin Abu Bakar rahimahumullahu bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Amr bin Hazm terdapat tulisan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. La yamassal Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Malik yang status sanad hadisnya mursal dan dimausulkan oleh An-Nasai Ibn Hibban. Berarti hadis ini terdapat illat. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslimun wa 'allaqahu al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan. Yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Urutan hadis ke-85 Wan Anis bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda akhrajahu Daraqutni wa layyanahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Hadis Ad-Daraqutni dan dilemahkan. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sahi faida namatil ainan istatlaqal wika'u. Rawahu Ahmad wa Tabarani. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata itu pengikat keluarnya kentut. Apabila kedua mata tidur maka lepaslah ikatannya. Hadis Ahmad dan At-Tabrani. Wajada wa man nama falyatadha wa hadir ziyadatu fi hadzal hadis inda Abi Dawud min hadisin Ali duna qauli istatlaqal wika'u wa fil kilal isnadaini dha'fun. Imam Ahmad menambahkan barang siapa yang tidur maka hendaklah berwudu. Ini adalah tambahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali, akan tapi dalamnya terdapat kalimat istatlaqal wika. Masing-masing sanad tersebut lemah. Hadis urutan 88 wali Abi Dawud aidan an ibni Abbasin marfu'an innamal wudu'u ala man nama muttaji'an wa fi isnadi dha'fun aidan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas secara marfu. Berwudu itu dilakukan bagi orang yang tidur berbaring. Di dalam sanadnya hadis ini juga lemah. Keterangan Abu Dawud berkata hadis ini derajatnya mungkar. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukumus syaitanu fi sholatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilahi annahu ahdasa wa lam yuhdis fa idza wajada dalika fala yansharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan akhrajal Bazzaru. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mendatangi salah seorang di antara kalian ketika sholat. Kemudian dia meniup buhul dan membuatnya menghayal seakan-akan dia kentut padahal yang sebenarnya dia tidak berhadas. Apabila mengalami itu maka janganlah berpaling sehingga mendengar suara atau mencium baunya. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita ketika kita sholat pasti setan mengganggu, meniup bul-bul kita, meniup anus-anus kita ya, sehingga seakan-akan
kita itu kentut ya. Jadi di dalam anus ini bergejolak tuh. Kayak ada suara kentut apa enggak gitu ya, ada bluk 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 gitu ya. Nah ini jangan berpaling kecuali memang kita ada suara atau bau. Nah itu baru kita berwudu ya. Wasluhu fis sahihaini min hadis Abdullah bin Zaidin. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis ini bersumber dari Abdullah bin Zaid. Keterangan redaksinya dari Abdullah bin Tamim dari Abdullah bin Zaid, dia berkata, suatu ketika mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menghayal bahwa dia merasakan kentut ketika sholat. Dia bersabda, janganlah dia berpaling sehingga mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Jamaah kecuali At-Tirmizi. Wali Muslim an Abi Hurairah nahwu. Menurut Imam Muslim, hadis serupa diriwayatkan dari Abu Hurairah. Walil Hakimi an Abi Sa'idin marfu'an wa idza jaa ahadukum asyaitanu faqala innaka ahdasta falyakul kadzabta wa akhrajahu Ibnu Hibban bilafdi falyakul fi nafsihi. Menurut Imam Al-Hakim yang diriwayatkan dari Abu Sa'id secara marfu, apabila setan mendatangi salah seorang di antara kalian dan berkata kamu buntut, maka katakanlah kamu bohong. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan lafaz ucapkan perkataan itu di dalam hati ya. Nah, apa yang saya bacakan ini ya, hadis ini untuk penjelasannya, keterangannya itu perlu ditanyakan kepada ulama ahli hadis ya. Makanya kita ingatkan rajin-rajin untuk mendatangi majelis ilmu ya. Semoga Allah memberikan kita faqih fiddin dan kita semangat untuk mendatangi majelis ilmu untuk thalabul ilmi khususnya di bidang agama. Kalau yang dapat kami baca, pembacaannya kurang fasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mah?